Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faraqo bainal haq wal batil wa anzalal Qur'an litubayyana linnasi wa hudalil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan puja hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Berkat irodah, kudroh, serta rahman rahimnya, kita semua masih diberikan kepercayaan untuk menikmati sisa usia kita di dunia ini yang kita kenal dengan tempat yang tidak abadi, sementara, dan mengekalkan dengan amal soleh kita menuju akhirat, ya, dengan kebaikan-kebaikan yang diikhtiarkan setiap detik, setiap menit untuk meraih ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, di saat kita sedang berkumpul seperti ini, ya, masih banyak saudara kita yang sedang Allah uji. Salah satunya adalah, ya, di negara Turki, ya teh ya, 7,8 skala liter. Kita belajar banyak dari Turki, bukan hanya di Cianjur, lebih dahsyat di Turki. Kita menyaksikan ketika Allah memberikan kudrat irodahnya, kekuasaannya, kemahabesarannya. Tidak ada tandingannya dengan manusia sekuat apapun. Jika Allah berkehendak, maka runtuhlah, ya, yang disebut dengan tenaga manusia yang dikokohkan. Apapun itu tenaganya. Kita lihat betapa kecil manusia, ya, ketika dibandingkan dengan kemahabesaran Allah. Dalam hitungan berapa detik itu, bagaimana kemudian Allah meruntuhkan semua bangunan yang kokoh, level manusia, menurut manusia. Bagi Allah mah kun payakun. Maka tidak ada alasan kita untuk tidak, ya, tidak mengakui kemahabesaran Allah. Tidak ada alasan untuk kita untuk tidak mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan, karena pada akhirnya kesyukuran itulah adalah bentuk penerimaan kita dengan semua takdir baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Khotaman Anbiya, penutup para nabi, uswatun hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teh, hari ini apa temanya, judulnya amalan pelebur dosa, ya. Berbicara tentang dosa teh, maka manusia adalah tempatnya. Berbicara masalah dosa, manusia bukan makhluk yang suci, sekalipun itu ustadz, sealim apapun itu manusia, pasti, ya, pasti nih teh, pasti melakukan dosa. Nah, yang terpenting adalah ketika kita berbuat dosa, kita tuh harus apa, gitu, ya. Maka manusia tidak ada yang suci dari dosa, karena dalam diri kita itu selalu ada dorongan baik dan buruk teh, mulai dari membuka mata sampai menutup kembali. Coba di sini cung yang hari ini bersih dari dosa. Hari ini loh, bukan setahun kemarin atau seminggu kemarin, hari ini, ya. Coba kita absen teh dari lisan kita.
hari ini kepada mama, ya, kalaupun tidak bawel tapi ada geremet hati yang mungkin tidak terekspresikan tapi menjadi penyakit hati, ya, itu juga dosa. Ngedumel kepada mama, kepada ayah, kepada bapak di rumah walaupun tidak melalui lisan tapi teteh diam saja, tapi ada nyeri hati kemudian kesanahnya baed, itu juga dosa, ya teh ya. Terus kepada siapa lagi? Temen nih, kepada teman yang ada di sini kita ujug-ujug bete, kita ujug-ujug baed teu pararuguh, tidak tahu alasannya, ujug-ujug keheul we, kantos gitu teh. Pernah begitu? Itu adalah dosa. Halo teteh aya. Pernah begitu? Pernah nggak? Pernah ada manusia, ya. Pernah bete teh? Pernah dong. Pernah nyeri hati? Pernah. Pernah menyakiti? Pernah. Pernah disakiti? Pernah. Sebenarnya jika dikumpulkan itu teh adalah dosa, ya teh ya. Kecuali mungkin kalau tersakiti, ya. Tapi tidak tersakiti juga kita kesananya suka dendam. Itu juga penyakit dosa. Karena dalam Islam jika kita disakiti, ya teh ya, ada hal yang harus kita lakukan. Satu adalah al-afwa, memaafkan, kemudian gofaro, menghilangkan kata nyeri hatinya itu. Jadi kita selalu bilang untuk memaafkan iya, tapi untuk melupakan nggak tahu, kan begitu ya, gitu. Jadi dengan adanya ilmu Allah bukan hanya mengokohkan ruh solehah kita, tapi juga memaknakan, ya, dan mengartikan bahwa apa yang kita lakukan adalah sebagian dari amal soleh, ya, sesuai dengan yang tadi Bunda sebutkan di awal perjumpaan kita dalam Al-Quran surat Al-Asr, ya teh ya. Coba kita semuanya membacakan Quran surat Al-Asr. Silahkan ta'ud deh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khus illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nih teh, sadaqallahul adzim. Allah menginginkan kita untuk melihat waktu, ya, sampai Allah itu membuat sumpah wal asri, demi waktu. Maka kata Allah, orang-orang yang berbuat dosa sebenarnya sedang membelakangi amal soleh, maka dikatakan rugi, kecuali bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, ya. Jika kita beramal soleh itu dengan otomatis teh sedang membelakangi keburukan, sedang membelakangi dosa. Dosa itulah yang kita tidak inginkan, yang sering kita pinta kepada Allah melalui sujud kita untuk dihindarkan. Melalui apa? Fokuslah untuk beramal soleh, ya teh ya. Maka hari ini kita akan membahas kenapa kita berbuat salah, kenapa kita berbuat dosa, lalu apa faktornya kita melakukan dosa. Setelah itu, ya, amalan apa saja yang bisa melebur dosa. Tentu saja sebagai manusia yang beriman, kita selalu minta kepada Allah untuk dihapuskan dosa dengan kalimat istighfar, ya teh ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah teh, kata Allah, jika seseorang, ya, karena tadi dalam diri kita itu ada dua dorongan, ada dua potensi, ada dua hawa nafsu. Yang pertama, dorongannya itu baik. Lihat teteh di dalam Quran surat Asy-Syams
ayat 8, 9, 10. Teteh harus paham ya teh ya. Sekali lagi, dalam diri teteh itu ada 2 dorongan. Yang pertama dorongan baik, yang kedua adalah dorongan sebaliknya, buruk atau tidak baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalimatnya begini teh. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Terus qad aflaha ma zakkaha wa qad khaba ma dassaha. Coba teteh ada itunya artinya? Sok silakan 3 ayat. Artinya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaannya. Maksudnya Allah menjelaskan kepadanya jalan kebaikan dan jalan keburukan. Oke. Lafal at-taqwa letaknya diakhirkan karena demi memelihara kerahasiaan bunyi akhir ayat, sedangkan sebagian jawab dari qasam di atas ialah sesungguhnya beruntunglah pada lafal qad aflaha ini sengaja tidak disebutkan huruf lam tauhidnya karena mengingatkan. Itu mah tafsirnya teh. Tafsirnya atau artinya? Sok teruskan. Terus waqad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya, kaum Samud. Udah sampai situ. Ya. Oke teh. Jadi itu ada tafsir kecil kayaknya, ya. Kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada kita manusia jalan kejahatan dan jalan kesolehan, jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Jadi kita sepakat ya teh ya, menyederhanakan kalimat takwa itu adalah kesolehan. Yuk teh ya, kita belajar mengaji diri nih. Kita sedang belajar untuk muhasabah diri ya. Sejauh mana, sedalam apa dosa kita. Karena kata Allah, jika teteh melakukan dosa dan tahu itu dosa, kemudian diulang-ulang, nanti ada rasa tidak berdosa. Sekali lagi, jika teteh melakukan dosa, jika tidak dibersihkan dengan amalan yang mengembalikan teteh kepada manusia yang tidak berdosa, maka teteh ya bisa jadi Allah membiarkan teteh dalam kesesatan itu karena teteh tidak mau kembali kepada Allah. Paruduhu ilallah. Ya. Bagaimana terlihatnya? Teteh merasa tidak berdosa karena sudah diulang-ulang terus sampai teteh merasakan tidak berdosa. Nah, ada perasaan tidak berdosa berarti kita sedang memiliki hati yang ternoda, nodanya hitam. Dan jika teteh tidak merasa berdosa ketika melakukan dosa, maka kelak di hadapan Allah akan terhijab, akan terhalang teteh ya bertemu dengan Allah. Kan sedih. Kita kan tujuannya ingin bertemu dengan Allah sang pencipta kita, dan itu bisa terhalang dari dosa-dosa teteh yang kemudian teteh lakukan semasa di dunia gitu. Di sini. Ya teh ya. Maka kata Allah, qad aflaha man zakkaha, beruntung bagi mereka yang ketika merasa berdosa man zakkaha, mensucikannya. Jadi tidak mengotorinya. Nah, yang kedua, wa qad khaba man dassaha. Rugi katanya teh kalau kemudian dosa itu dikotorinya, teh dosa diulang-ulang ku teteh sedang mengotori teteh. Ya, rugi orang yang mengotorinya karena teteh mengulanginya gitu. Ya. Misal nih teteh tahu gibah itu tidak boleh. Teteh tahu gibah itu gibah itu apa? Membicarakan aib orang lain. Jika benar, itulah gibah. Ya teh ya. Begitu tuh kalimat ininya. Ya. Jika benar gimana Bun? Itulah gibah. Kalau tidak benar,
fitnah. Kan begitu ya? Teteh sudah tahu mana gibah, ini fitnah, bagaimana tuh memisilkan ya orang-orang yang gibah menurut Allah. Bagaimana teh? Ya, bagaimana katanya kalau gibah itu kata Allah seperti memakan daging saudaranya sendiri. Ya teh ya. Ayo tuh teh. Ya. Nah, sampai seperti itu gitu. Ada rasa takut, tapi besoknya teteh begitu lagi. Mengulang lagi. Ya, ditambah di situ, di sini. Wah, sudah deh lingkungannya sangat mendukung teteh untuk gibah. Tadinya sih pingin berhenti, tapi eta ya naon. Ya, emang bener gitu. Uluh gening teu nyangkanya abi oge tuh teh. Itu teh sudah gibah. Kalau teteh merasa ketika ya menggibahi seseorang tidak merasa dosa, maka kolbun hati teteh itu akan terkena tintanya tinta penyakit hati, yaitu gibah. Gitu ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika teteh tahu bahwa gibah itu kemudian ya tidak boleh ya dan haram, maka teteh mensucikannya itu dengan kalimat sederhananya pastagfaru, istighfar. Tah ketika istighfar itu adalah cara kita mensucikan dosa tersebut. Ya, teteh kan tidak mau ada dosa dong. Karena dosa itu yang menghalangi sekali lagi kita masuk surga, kita di hisab, apakah hisabayasiro ya, hisaban yang penuh dengan kemudahan atau memberatkan karena kita banyak dosa. Di mana? Di sini teh, di dunia gitu. Nah, kata Allah begitu teh. Ya, siapa sih yang suci dari dosa tuh nggak ada teh. Bisa jadi bunda itu lebih banyak dosanya dari teteh, hanya saja Allah menutupinya. Kita kan tidak pernah tahu. Makanya hari ini bunda ingin teteh-teteh mengaji diri, mengevaluasi diri. Ya, bahwa betapa apa yang kita lakukan itu akan berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan teteh kelak di akhirat nanti. Ya, jadi teteh sudah tahu di dalam Quran surat Asy-Syam ayat 8, 9, 10 Allah menyatakan dua sisi dari ya hati kita itu dorongannya ada dua. Apa saja teh? Dorongan baik dan dorongan tidak baik atau dorongan buruk. Kemudian di dalam Quran surat Al-Mutaffifin, coba teh kalau misalnya teteh punya Al-Quran digital boleh dilihat Al-Mutaffifin ayat 14-15. Ayo semuanya bisa melihat dan insya Allah kita akan membaca bersama-sama ya. Boleh untuk jamaah yang di luar sana yang sedang menyaksikan kami bisa ikut serta untuk melihat Al-Qur'annya di rumah ataupun dimanapun berada di dalam Quran surat Al-Mutaffifin 14-15 yang berkenaan dengan manusia adalah makhluk yang tempatnya berdosa ya gitu, tidak luput dari dosa. Baik ya teh ya, yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung teh. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Ayo teh artikan lagi. Silahkan. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan. Tuh teh, ini jelas ya. Allah menggambarkan, memberitahu kepada kita jika nih ya, jika teh sekali-kali tidak itu apa ya bahasa Sundanya? Kah? Ada yang tahu? Sekali-kali tidak apa ya? Tidak terbayangkan. Sekali-kali tidak
Bahkan perbuatan dosa itu bisa menutupi hati kita jika diulang-ulang. Sekali lagi, kalau teteh merasa tidak berdosa dengan apa yang dikerjakan oleh teteh, padahal itu dosa, ya teh ya. Simpel teh. Teteh punya pasangan tapi belum menikah. Ya, dijemput, dijajab. Oh ya, nah teh belum waktunya. Dan teteh tiap hari begitu. Ya, boncengan teh atuh teh. Ya, mana ada yang kalau sudah nikah mah sudah halal. Kalau belum menikah gimana itu? Pernah begitu? Nah, itu tidak boleh. Kalau teteh merasa tidak berdosa, maka nih teh, perbuatan teteh akan menutupi hati teteh sehingga teteh punya hati yang penuh dengan noda hitam disebutnya ya. Dan itu akan menghalangi kita bisa menghalangi bertemu kita dengan Allah. Nauzubillahi min dzalik. Ya teh ya. Nah, kata Allah dalam Quran surat Al-Mutaffifin dikatakan teh, kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak cenah teh, bahkan perbuatan dosa itu menutupi hati kita. Ya, ini jelas warning untuk kita ya, betapa dosa itu ternyata lama kelamaan akan menghitamkan hati kita. Apa cirinya? Hitam hati kita adalah teteh tidak merasa berdosa dan Allah membiarkan teteh dalam kesesatan. Nauzubillahi min dzalik. Ya, kata Allah, maka sekali-kali tidak lagi ya. Sesungguhnya mereka pada hari itu, mereka itu siapa? Yang tertutup teh hatinya itu, yang ada noda hitamnya. Ya, benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Nauzubillahi min dzalik. Ya teh ya. Baik, yang sekarang adalah dua faktor ya, dosa itu ada. Ya. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Ya teh ya, tes. Kenapa? Oh iya, maaf ya teh. Baik, teteh-teteh yang Bunda sayang karena Allah ya, dan Allah muliakan. Ada faktor internal itu dalam diri karena diperbudak oleh hawa nafsu atau dipertuhan ya, itu dalam Quran surat Al-Jatsiyah ayat 23. Teh coba lihat barang-barang lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, ada teh Al-Jatsiyah 23 bahwa di dalam diri kita tadi ada dorongan ya, antara dorongan baik dan dorongan tidak baik. Dan ketika teteh mengikuti hawa nafsu syaitan laknatullah, maka sebenarnya teteh sedang diperbudak oleh nafsu tersebut. Sehingga ketika teteh mengikuti hawa nafsu syaitan ya laknatullah, maka yang ada teteh adalah melakukan lagi dosa, mengulang kembali dosa tersebut, dan sekali lagi ada perasaan tidak berdosa dengan dosa tersebut, maka teteh sedang diperbudak oleh hawa nafsu ya. Jadi hawa nafsu teteh itu adalah Tuhannya. Apa buktinya? Teteh mengikuti hawa nafsu tersebut ya. Seperti apa ya teh? Pingin sebetulnya tahajud, Bunda sudah niat beberapa kali, tapi pas tahajud teh kunaonnya teh hoream kitu teteh henteu simpen teteh manya hoream terus tunduh gitu, itu kan hawa nafsu setan ya, hawa nafsu setan tuh. Tapi ketika teteh mau itu lagi membuka mata, kemudian ingin sekali itu tahajud, kemudian ada rasa kantuk, maka kata bisikan setan kan mending tidur, mending bobo kan gitu. Akhirnya teteh mengikutinya yang mana, setan ya atau yang dorongan baiknya ya. Kebanyakannya kan teteh ya seperti itulah ya, tidak bisa digambarkan cenah Bunda. Ayo ya teteh lihat Al-Jatsiyah ayat 23.
Afara'aita man ittakhadha. Ayo teh babarengan ya, bareng-bareng. 1 2 3. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basari gishawah faman yahdihim min ba'dillah afala tadzakkarun. Nih Bunda bacakan ya artinya. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapa yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah? Ya, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, teh ada yang harus kita takuti adalah Allah itu meninggalkan kita. Ada yang harus kita khawatirkan, Allah membiarkan kita dalam lubang kesesatan, dalam zona kesesatan ya. Buktinya katanya kalau Allah membiarkan itu dibiarkan itu teteh melakukan dosa lagi ya, tanpa diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika demikian kata Allah Subhanahu wa taala, nih berarti ya teteh sedang diperbudak oleh hawa nafsu ya, nauzubillahi min dzalik. Nah ini teh dalam dorongan baik itu berarti ada hawa nafsu yang baik ya, karena banyak kan hawa nafsu itu ya, ada 4. Salah satunya adalah mutmainnah. Itu yang harus kita miliki sebenarnya. Untuk menjadi atau memiliki hawa nafsu mutmainnah, yang paling besar modalnya adalah takut kepada Allah. Dan untuk merasa takut kepada Allah tentunya harus banyak ilmu Allah. Di mana itu? Di majelis ilmu. Maka teteh harus sesering ya, teteh ketika lapar harus makan, kalau haus minum, kan begitu ya. Nah begitupun teh batin kita perlu ada madunya, perlu ada suntikan ya, semangat penguat supaya yang disebut dengan sehat walafiat mampu kita miliki. Sehat, madunya tuh benar-benar madu vitamin, wah sanes kanten sama teteh diminum. Nah batin juga sehingga bisa walafiat, afiat batinnya itu perlu vitamin. Maka madu dan vitaminnya adalah ilmu. Ilmu apa? Ilmu Allah. Supaya nih teteh bisa menjadi punya remote kontrol ketika dosa. Teteh kenapa tidak melakukan dosa? Saya takut kepada Allah Bunda. Saya takut dengan ancaman Allah. Saya takut dengan nerakanya Allah Bunda. Tuh kan jadi rem. Teteh tidak melakukan dosa. Ya teh ya. Nah maka yang pertama, kenapa, faktor apa saja yang mengakibatkan kita melakukan dosa? Yang pertama adalah internal diri kita pribadi ya. Sejauh apa teteh mengenal diri pribadi? Nah itu berarti dikemasnya harus dengan ilmu Allah, dipenuhinya, dikuatannya ya, diperkuat itu dengan ilmu Allah. Ada di mana? Di majelis ilmu. Di sini teh. Makanya di majelis ilmu itu, 1, jangan ngobrol, yang keduanya jangan nundutan, supaya ilmunya menjadi hidayah untuk kita semua. Hidayah itu cirinya teteh berubah dalam ibadah dan berubah juga dalam akhlak teteh keseharian. Apapun itu hubungannya, dengan mama, dengan rekan kerja, dengan siapapun ya, dengan lawan jenis tahu bagaimana ilmunya, dengan calon mertua atau dengan mama, dengan tetangga sekalipun, teteh harus punya adab, dan itu berawal dari ilmunya Allah, kan begitu teh. Yang kedua teh, faktor
eksternal, yaitu lingkungan. Memang ada bun, ketika kita dorongannya lebih banyak baik, tapi lingkungannya tidak baik, kita menjadi tidak baik. Ada nggak? Banyak. Apakah teteh merasakan itu? Atau bahkan teteh seperti itu? Ya, kita teh dasarnya soleh sih teh sebenarnya. Tapi lihat, nauzubillah ya, partner kerja atau lingkungan di rumah ya yang mendorong teteh ya mengikuti hawa nafsu setan ya, nauzubillahi min dzalik. Seperti tadi teh ada seorang ibu yang sebenarnya basicnya itu soleh, tapi punya tetangga yang selalu mengajaknya untuk gibah. Yang tadinya tidak mau bergibah tapi bukan malu ya, ingin ingin menjadi bagian dari kelompok itu. Akhirnya kita saking ingin diakunya, jadi kita melakukan hal yang sama dengan mereka ya. Ibu kadieu kan gitu, udah ragu-ragu nih, wah ini pasti gibah gitu, gimana ya caranya gitu. Tapi seketika teteh menolak ya, si ibu ini teh jadi baut gitu ka teteh teh. Nah biasanya ibu-ibu zaman sekarang itu selalu seperti itu. Bahkan ada yang bilang ke bunda, saya kenapa ya suka sakit hati gitu. Kenapa? Karena tidak diajak ke sini berfoto dan menjadi status WA gitu. Rasanya itu sakit sekali gitu. Saya bilang mungkin ini cara Allah untuk menjauhkan ibu dari gibah. Oh bener juga ya, besoknya datang lagi, tapi bunda beneran loh saya tuh sakit gitu. Nah saya melihat ada beberapa waktu kemudian beliau ada di foto tersebut kan begitu. Maka beliau datang lagi, bener bunda banyaknya gibah kan begitu tuh kan. Jadi yang paling penting adalah setelah ngajinya itu ngapain. Jangan setiap hari ngaji, tapi setelah ngaji itu banyaknya gibah, dan itu teh merusak kan. Disebutnya muflis kan, kita sepakat nih membahas tentang muflis. Orang-orang yang bangkrut ketika di alam akhirat itu adalah mereka yang banyak amal solehnya terkikis bahkan habis karena amal jeleknya, amal tidak baiknya. Nauzubillahi min dzalik, karena penyakit hati, iri, dengki, hasud kepada orang lain. Teh ya, Masya Allah, sarariun gitu. Lihat di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 28. Ayo teh, ayat 28 Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsaka ma'adina ma'alladzina teh yad'una rabbahum bil godawati wal asyi yuriduna wajhahu wala tagdu ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' min aghfalna qalbahu adzikirina wa taba'a hawahu wa kana amruhu furuto. Ayo teh artikan, bersabarlah. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharapkan ridhoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati. Tuh teh ya, ternyata lingkungan itu sangat kuat pengaruhnya terhadap hati ya, kemudian diekspresikan dengan akhlak. Kita tuh sudah, kata bunda, kita tuh sudah lurus-lurus aja, tapi ketika dihadapkan kepada lingkungan yang kemudian bisa jadi ya menuntut kita untuk menjadi bagian dari lingkungan tersebut, maka hati kita menjadi kotor. Ini membuktikan bahwa dosa itu bisa ada karena lingkungan. Bagaimana sih bun supaya kita tidak merasa tidak enak ketika menolak? Kalau misalnya kita diajak untuk berdosa, maka yang pertama yang harus teteh lakukan adalah berdiam atau meninggalkan, atau saling mengingatkan tentang kebaikan. Ini maaf ya ibu, sepertinya obrolan kita sudah jatuh ke gibah gitu. Tapi kalau teteh bilang seperti itu soalim, maka teteh boleh bilang maaf ya saya ada urusan, atau maaf ya saya tinggal dulu
Ya, sesederhana itu kalau teteh tidak ingin menjadi bagian atau terjerumus dari orang yang akan melakukan dosa tentang gibah tersebut. Maka teh ketika melakukan dosa itu tuh ada dua kategori. Yang satu fahisyah. Fahisyah itu dosa yang pasti melibatkan orang lain, seperti zina, kan gak mungkin sendiri ya teh. Gibah gibah itu tidak ada teh gibah sendiri? Nggak ada ya. Atau apalagi teh banyak lah ya fahisyah itu. Tapi ada teh yang disebut dengan dosa dolim. Dolim itu berarti mendolimi diri sendiri, seperti meninggalkan sholat. Itu dolim terhadap diri sendiri teh. Dan itu tidak perlu mengajak orang lain. Kita pun bisa, tapi nauzubillah ya. Meninggalkan sholat itu namanya zolim. Kalau fahisyah itu adalah dosa yang melibatkan orang lain. Nah teh, dari paparan bunda tadi sekarang kita akan ke inti ya. Bagaimana atau amalan apa saja bunda yang bisa melebur dosa. Yang pertama teteh adalah muhasabah. Lihat di dalam Quran surat Al-Hasr ayat 8 ya teh ya. Al-Hasr ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qadamat ligod wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sudah ada? Ada enggak? Ada, silakan artinya. Wahai ayat 18 maaf. Ada enggak? Jadi amalan pelebur dosa itu satu adalah muhasabah. Silakan teh. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Betul. Takwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, teh. Jadi amalan yang pertama untuk melebur dosa kita yaitu muhasabah atau evaluasi diri ya. Ada kalimat wal tangdur ya, nafsum ma qadamat ligodin. Jadi teteh bisa bermuhasabah diri. Kapan itu bunda? Teteh boleh muhasabah dirinya itu atau curhat tentang dunia, berkeluh kesah kepada Allah itu di sepertiga malam. Dengan tahajud itu menjadi fasilitas kita lebih dekat dengan Allah. Ya, teteh kemudian dengan kalimat istighfar, astagfirullahaladzim, teh hinakan kita di hadapan Allah ya, supaya kita terus memperbaiki diri dengan amalan-amalan yang baik dan kembali farudduhu ilallah, ke jalan yang lurus yang Allah cintai dan Allah ridhoi ya teh ya. Itu muhasabah diri atau evaluasi diri. Yang kedua adalah bertaubat teh. Setelah istighfar, maka istighfar itu jalan masuk kita menuju jalan Allah yang sebenarnya. Nah yang kedua ini actionnya. Actionnya adalah taubatan nasuha ya. Apa ciri orang yang bertaubat? Satu teh, menyesali ketika teteh berbuat dosa. Dan yang paling penting setelah menyesali bukan mengulanginya lagi. Kalau mengulanginya lagi ada kata ya yang teteh pasti tahu yang disebut dengan taubat sambal katanya ya. Tahu itu teh pedas tapi col lagi. Artinya ya, teteh tahu itu teh dosa tapi diulang kembali, itu taubat sambal teh. Taubat yang pasti tidak akan diterima oleh Allah. Tapi taubatan nasuha ya, teteh tidak mengulanginya. Ya, bahkan itu menyesalinya. Bahkan ada akad kita dengan Allah untuk tidak mengulanginya kepada diri kita. Ya Allah, bimbing aku dengan hidayahmu untuk tidak melakukan lagi. Tahu itu teh dosa gitu kan. Teteh tidak mengulanginya lagi dan menyesalinya ya. Yang paling penting tidak mengulanginya lagi. Bentuk teteh menyesal, tidak mengulanginya lagi. Kalau teteh mengulanginya lagi, maka dipertanyakan, teteh menyesalinya enggak?
Dan setelah teteh tidak mengulanginya lagi, yang ketiga ciri taubat adalah ya mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, setelah taubat teteh jadi resep tahajud, sering sholat duha, tidak meninggalkan sholat rawatib. Ya kan, misal teteh waktu dulu tidak pernah mengerjakan sholat rawatib qobla subuh, tapi setelah teteh menyesali, bahkan teteh menangis di hadapan Allah dengan kalimat istighfar dan seterusnya, meminta hidayah kepada Allah tentang bimbingan kehidupan teteh selanjutnya, maka sejak itu teteh jadi rajin Senin Kamis, bahkan teteh ya berakad kepada Allah ingin saum Daud, Masya Allah teteh ya. Dan ini cara Rasul ketika kemudian ingin melebur dosa. Rasul saja yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, Masya Allah betapa hebat ya beliau melakukan ibadah-ibadah yang diperintah oleh Allah. Lalu apa kabarnya dengan kita? Siapa yang menjamin ke surga teh kita? Kan gak ada. Tapi meni susah kenapa ya teh sholat rawatib gitu. Sholat subuh itu sampai sekarang 2 aja. Nggak ada tuh niat dan akad atau azam yang kuat pingin qobla, padahal 2 rakaat loh teh, bukan 6, 2 ya. Tapi kenapa susah? Nah itu dorongan nih, teteh harus sekarang tuh paham, ada dorongan kuat baik atau buruk, teteh memilih yang mana. Kalau yang baik ya berarti Masya Allah selamat, kalau yang buruk teteh dipertuhan atau diperbudak oleh syaitan, kan gitu ya teh. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas amal soleh. Bukan meningkatkan amal soleh, tapi kualitasnya. Jika teteh nih sering sholat subuh, sholat duhur 2:30, sholat maghrib, misal sholat asar 5:30, tapi ketika teteh kemudian melakukan dosa, istighfar dan taubat nasuha kepada Allah, maka teteh akan durcong, akan sholat pada waktunya, Allahu Akbar langsung. Itu kualitas ya, itu kualitas kita beramal soleh dalam hal ibadah. Misal infak sodakoh, teteh biasanya Jumat ya. Ada yang bertanya, Bunda boleh subuh, silakan ya. Nah, ketika teteh melakukan amal soleh dengan di hari Jumat saja, maka teteh ya bertambah lagi harinya infak sodako. Nah itu teh, itu menunjukkan kualitas amal soleh kita. Jadi teteh tambah soleha ya, tambah soleh, kan itu yang diinginkan oleh keluarga, oleh diri sendiri dan oleh Allah. Baik, yang keempat adalah itu teh di dalam Quran surat Al-Mulk ya. Al-Mulk ayat 2 itu meningkatkan kualitas amal soleh. Nih ya. Bunda bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul Ghafur, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun ya. Ini sengaja Bunda sisipkan surat dan ayatnya supaya teteh bisa membaca di rumah dan juga direnungkan ya, mengaji diri gitu. Istiqomah teh nomor 4. Istiqomah Al-Ahqaf ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbanallahu tsumastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Tuh teh. Jadi ketika teteh konsentrasi fokus ibadah, diulang kembali ibadah tersebut karena ingin taubatan nasuha, maka akan hadir sekaligus atau otomatis teh keistiqomahan kita di dalam ibadah gitu.
Karena kenapa? Karena teteh tadi ingin taubatan nasuha, melakukan hal yang baik di dalam ibadah, hasilnya adalah lisan yang terjaga, akhlak yang baik, kan gitu ya. Maka dengan otomatis keistiqomahan itu pasti ada, ya. Nah, itu cara kita melebur dosa dengan istiqomah di dalam kebaikan, istiqomah dalam ibadah. Masya Allah ya teh ya. Dan yang terakhir teh, ini terakhir banget, adalah minta ampunan dan dosa di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 23. Dan ini yang sering kita dengungkan ya, dilangitkan doanya ya, mengetuk pintu langit kepada Allah dengan kalimat, katanya apa teh? Rabbana dolamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuh teh, artinya, ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah teh, disempurnakan dengan minta ampunan dan doa kepada Allah supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dileburkan dosa-dosa kita sehingga kelak di yaumil akhir hisaban kita tentunya lebih condong ke kanan, berarti berat timbangannya, dan sama dengan kita terus beramal soleh dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereview dari pembahasan Bunda tadi, apa yang mesti kita lakukan ketika ingin atau beramalan yang melebur dosa? 1. Muhasabah. Terima kasih Teteh. Yang kedua, bertaubat ya Teh ya. Yang nomor 3, meningkatkan kualitas amal soleh. Yang keempat, istiqomah dalam kebaikan. Yang terakhir, meminta ampunan dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Teteh, demikian pembahasan kita, tidak terasa sudah 1 jam Bunda di sini dan membersamai teteh-teteh sekalian. Semoga apa yang kita ikhtiarkan untuk menghadirkan kebaikan ini juga cara kita meminta kepada Allah ya, supaya dileburkan bahkan dihilangkan dosa-dosa kita semuanya ya. Dan mudah-mudahan Allah meringankan, memberikan kemudahan kepada kita untuk terus melakukan amal soleh sehingga kita termasuk orang yang beruntung, tidak merugi di dunia dan di akhirat. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.